Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Menjaga kelestarian alam. Nah, alam semesta ini diciptakan oleh Allah sangat sempurna. Untuk mengatur kelangsungan kehidupan makhluk-makhluk yang ada di bumi, Allah telah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memakmurkan dan mengelolanya dengan yang baik, sehingga tidak akan ada terjadinya bencana di muka bumi apabila kita sebagai manusia bisa menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. Teman-teman pasti tentu tahu, menjaga lingkungan itu adalah hal yang sangat wajib yang dilakukan oleh kita semua. Karena hal ini pula, dikarenakan manusia sangat bergantung kepada lingkungan dan alam sekitar. Lingkungan di sini berarti adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Lingkungan juga berarti lingkungan hidup yang ada pada semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup yang berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Sedangkan lestari sendiri itu memiliki arti yaitu tetap selama-lamanya, kekal, dan tidak berubah. Kata pelestarian sendiri itu artinya berupaya kita untuk mengabadikan, memelihara, dan melindungi sesuatu dari perubahan. Dengan demikian, upaya pelestarian lingkungan adalah menjaga keberadaan lingkungan yang dilandasi oleh rasa cinta dan rasa kasih sayang. Lingkungan hidup sendiri itu merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, karena manusia itu tidak akan bisa hidup dalam kesendirian. Artinya manusia pun akan selalu bergantung kepada lingkungan di sekitar. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya seperti dalam mencari makan, mencari minum, ataupun itu sangat bergantung dengan lingkungan. Lingkungan hidup inilah yang menyediakan berbagai sumber daya alam yang menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia, sehingga manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan itu bisa memperoleh daya dan tenaga. Dengan lingkungan hidup ini pula, manusia itu dapat berkreasi dan mengembangkan bakat ataupun seninya. Lingkungan itu juga merupakan bagian dari integrasi kehidupan manusia, sehingga harus dipandang sebagai salah satu dari komponen ekosistem yang memiliki nilai. Artinya nilai di sini itu bisa untuk kita hormati. Selain itu juga kita hargai dan kita pun tidak boleh menyakitinya. Kita sebagai manusia selalu dituntut untuk menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak rusak dan tercemar dari kehidupan manusia. Nah, seperti yang dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 72, dalam konteks ayat ini ada perintah ataupun amanat kepada kita sebagai manusia, yang berarti mandat atau kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai makhluk yang tentunya berakal. Langit dan bumi maupun gunung tentu tidak akan bisa menerima hal tersebut. Jadi kita sebagai manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan serta mencegahnya. Dan selain itu juga kita bisa untuk menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Hal ini tentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 6 Ayat 1
yang mengatakan bahwasanya kewajiban tersebut itu mengandung makna bahwasanya kita setiap orang harus ikut dan andil berperan serta dalam mengembangkan budaya bersih, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup. Lingkungan hidup pula itu merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Allah, yang sebagai subjek lingkungan hidup tentu memiliki peran yang sangat penting demi kelangsungan hidup. Oleh karena itu, kita semua sebagai manusia kita dituntut harus bisa bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan di sungai-sungai ataupun di selokan-selokan. Karena apa? Karena hal ini tentu akan lingkungan di sekitar akan menjadi tercemar. Saluran air bisa tersumbat dan bisa menyebabkan kebanjiran. Manusia dengan lingkungan itu mempunyai hubungan dan keselarasan yang sangat erat. Di dalam Islam sendiri, keselarasan itu mencakup 4 hal. Yang pertama adalah keselarasan dengan Tuhan, keselarasan dengan masyarakat, keselarasan dengan lingkungan, dan keselarasan dengan diri sendiri. Jadi, dengan demikian, hubungan antara manusia dengan lingkungan itu saling berkaitan dan keterlibatan timbal balik yang tidak dapat ditawar. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan dan membentuk semua yang ada di dunia ini dengan sangat serasi dan selaras. Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 3-4. Dari ayat ini dijelaskan bahwasanya alam yang indah itu diciptakan dengan sangat serasi dan sangat selaras, sehingga manusia itu dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan kemampuannya. Dalam hal kecilnya saja, manusia itu pasti membutuhkan panas matahari. Tetapi pada saat yang sama, panas matahari itu akan mengakibatkan penguapan dalam air. Selanjutnya adalah dampak terhadap kerusakan lingkungan. Di sini contoh kecilnya saja itu seperti kerusakan pada sumber daya alam, penyusunan cadangan-cadangan yang di hutan, ataupun musnahnya spesies langka, hingga tercemarnya sungai akibat sampah-sampah yang tertumpuk. Pemahaman-pemahaman hadis tentang upaya pelestarian lingkungan hidup itu dijelaskan dalam hadis Nabi tentang perintah menghidupkan lahan yang mati. Nah, ini mengajarkan kepada pemilik tanah untuk bisa menanami lahannya ataupun menanaminya. Jangan sampai kita membiarkan lingkungan ataupun lahan yang kita miliki itu tidak membawa manfaat sedikit pun bagi kita. Kemudian ada lahan mati, yang berarti tanah yang tidak bertuan, tidak berair, dan tidak diisi dengan bangunan-bangunan yang tidak bermanfaat. Kematian sebuah tanah itu menjadi salah satu jikalau tanah itu ditinggalkan dan tidak ditanami, dan tidak ada bangunan serta peradaban di sekitarnya, kecuali apabila di kemudian hari tumbuh di dalamnya pepohonan. Nah, tanah seperti ini dikategorikan hidup apabila di dalamnya terdapat air dan pemukiman sebagai tempat tinggal. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tentang perintah menanam pohon adalah mengajarkan kepada umatnya untuk bisa menanam tumbuhan baik berupa pohon, biji-bijian, atau tanaman pangan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga melarang menebang pohon tanpa mengikuti prosedur-prosedur yang benar, karena ini tentu akan mengancam kesinambungan makhluk hidup yang ada di bumi. Dengan kita melakukan penghijauan atau mempercantik wajah-wajah dunia dengan cara kita menanam pohon ataupun menjaga dan melestarikannya, tentu akan membawa manfaat bagi manusia dan alam di sekitar. Mungkin saja di luaran sana banyak dari petugas kebersihan ataupun orang yang telah diperintahkan untuk menjaga lingkungan sekitar, tapi alangkah baiknya apabila kita pun juga ikut menjaga itu. Karena apa? Karena selain kita membersihkan lingkungan di sekitar kita ataupun menjaga lingkungan di sekitar kita, kita pun juga akan mendapatkan manfaat bagi diri kita sendiri, terutama pada kesehatan kita. Mungkin itu saja pembahasan dari saya pada pertemuan video kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.